Om Santi 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 Om. Aktor sekaligus anak Ahmad Albar, Fahri Albar, dibekuk polisi Rabu pagi karena kasus narkoba. Petugas dari Lafor Cabang Denpasar melakukan olah TKP di lokasi kebakaran kantor gubernur. Sejak Gunung Agung turun status ke level siaga, sebagian pengungsi ternyata tetap memilih bertahan di pengungsian. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berenang bersama hiu tutul di perairan Laut Utara Probolinggo, Jawa Timur. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentu saja kami akan menghadirkan berita menarik dan informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Kain yang satu ini begitu identik, bahkan menjadi ciri khas Pulau Bali ya. Bermotif kotak-kotak, kain ini disebut dengan saput poleng. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali mungkin akan bertanya, kenapa saput poleng ini dililit pada pohon dan juga patung. Nah, selengkapnya kami hadirkan dalam Bali Story berikut ini. Saput poleng begitu namanya. Dalam bahasa Bali, saput berarti selimut atau busana dan poleng berarti belang. Kain bermotif kotak-kotak yang memiliki 2 hingga 3 warna ini merupakan bagian dari kehidupan budaya, adat, dan agama Hindu di Bali. Begitu lekatnya dengan kehidupan orang Bali hingga saat ini, belum ada yang dapat memastikan sejak kapan saput poleng mulai digunakan. Namun dari penelitian ilmiah Ketut Rupawan, konsep saput poleng ditemukan dalam beberapa literatur seperti Lontar Waspati Tatwa dan Tatwa Jenana yang berbahasa Sangsekerta dan Jawa kuno. Buku Rahaspati Tatwa atau ada juga dalam Tatwa Jenana, walaupun tidak eksplisit dinyatakan saput poleng, namun ada konsep di sana, konsep Ruwa Bineda, ajaran agama Hindu tentang Siwa Siddhanta yang menyebutkan adanya konsep tertinggi Acetana dan Acetana. Jadi konsep Ruwa Bineda ini saya kira menjadi landasan pemakaian saput poleng. Dari hasil penelitiannya, Rupawan menemukan ada 3 jenis saput poleng, yakni saput poleng Ruwa Bineda, saput poleng Sudamala, dan saput poleng Tridatu. Saput poleng Ruwa Bineda hanya memiliki 2 warna, yakni hitam dan putih. Kemudian berkembang saput poleng Sudamala yang memiliki 3 warna, yakni putih, hitam, dan abu, serta saput poleng Tridatu yang memiliki warna putih, hitam, dan merah. Penggunaan saput poleng sangat mudah ditemukan pada hal-hal yang bersifat sakral dan pada upacara agama Hindu Bali, seperti pada patung, bangunan suci atau pelinggih di pura, serta pada pohon-pohon yang dianggap keramat oleh umat Hindu Bali. Kalau kita lihat sekarang pohon, misalnya pohon beringin, itu diisi saput poleng. Nah, itu sebagai simbol bahwa sama sebagai pohon yang harus dijaga kelestariannya. Sama dengan
arca atau patung yang ada di depan pintu gerbang pura, di depan Candi Bentar atau Gelongkori. Raksasa yang ada di kanan kiri dan ada di kanan dan di kiri Gelongkori itu diisi kain saput poleng. Selain digunakan pada patung dan pohon, saput poleng saat ini juga digunakan oleh para pecalang atau polisi adat Bali. Seorang pecalang memakai saput poleng sudah malam. Berarti di sana ada warna putih, hitam, dan abu. Artinya warna putih itu warna kebaikan. Seorang pecalang harus tahu yang baik. Kemudian pecalang juga harus tahu yang jelek. Nah, disinilah sekarang tugas pecalang. Mengetangahi orang-orang yang ingin berbuat jelek itu supaya diamankan dalam tanda kutip. Jadi pecalang itu sebagai pengatur, yang jelek-jelek itu diatur supaya mau mengikuti aturan. Selain digunakan oleh pecalang, keunikan saput poleng menginspirasi beberapa orang untuk mengkreasikannya dalam busana sehari-hari atau busana kepura. Namun hal ini dinilai kurang pantas karena akan menyamai busana pelinggi yang ada di dalam pura. Beberapa pengurus pura di Bali pun akhirnya memasang aturan pelarangan penggunaan saput poleng. Seperti dikutip dari laman balitravelnews.com, panitia Piodalan di Pura Dalampet Nusa Penida secara tegas melarang umat Hindu yang sembahyang ke Pura Dalampet menggunakan saput poleng. Bahkan peraturan pelarangan umat Hindu yang sembahyang ke Pura Dalampet sudah dimasukkan dalam pararem atau peraturan pura dan telah ada dalam Purana Pura Dalampet. Tujuannya agar tidak memada-mada atau menyamai pelinggi Ida Batara Ratu Mas Mecaling yang identik dengan busana warna poleng. Aktor sekaligus anak Ahmad Albar, Fahri Albar, dibekuk polisi Rabu pagi karena kasus narkoba. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di Net. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. 5-2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net.
Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Ya, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa lah. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, beralih kabar mengejutkan datang dari aktor sekaligus anak Ahmad Albar ya, yaitu Fahri Albar. Pagi tadi ia ditangkap di kediamannya karena kedapatan mengkonsumsi narkoba. Selasa pagi, Fahri Albar, pemain film Alexandria ini ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan. Fahri ditangkap di kediamannya di kawasan Cirende, Ciputat. Di kediamannya ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 paket sabu, 2 papan dumolit, dan beberapa potongan ganja. Betul, jadi pagi hari ini tim Satgas Polres Jakarta Selatan, narkobanya, ini menangkap 1 tersangka bernama Fahri Albar. Ini ditangkap di rumahnya di Cirende, dan barang buktinya adalah 1 paket sabu, kemudian 2 papan dumolit dan potongan ganja. Kini Fahri Albar masih diperiksa. Rencananya polisi akan merilis kasus ini sore nanti. Laras Putri, Rio Pramasta melaporkan untuk Net. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam waktu 3 hari saja, kasus pembunuhan satu keluarga terjadi di sejumlah daerah. Pembunuhan terjadi di Brebes, Jawa Tengah, di mana seorang suami nekat membunuh istri dan bayinya yang masih berusia 12 bulan. Ironisnya, pembunuhan dilakukan karena pelaku gelap mata akibat kerap cekcok permasalahan ekonomi. Nenek Duriah langsung menangis histeris hingga akhirnya pingsan saat mengetahui anak dan cucunya dibunuh dengan keji oleh menantunya sendiri, yaitu Tarmuji. Korban pertama ditemukan polisi terbujur di tempat tidur dengan kepala ditutup bantal. Sementara Dimas, sang cucu yang berusia 12 bulan, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di belakang rumahnya di Desa Luwung Ragi, Kabupaten Brebes. Kurang dari 12 jam pasca kejadian, Tarmuji, si pelaku pembunuhan ini langsung ditangkap tim Satreskrim Polres Brebes. Rupanya pelaku nekat membunuh karena permasalahan ekonomi. Tetangga dan mertua kerap mendengar keduanya tengah adu mulut. Selain menyita barang bukti, polisi juga masih memeriksa saksi guna melengkapi berkas penyelidikan. Sementara itu di Kampung Cijurei, Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, diduga sakit hati ditinggal menikah lagi, seorang pria nekat membantai mantan istri dan keluarganya. Orang tua dan suami dari mantan istri pelaku pun jadi korban. Keduanya hangus terpanggang di rumah yang diduga kuat dibakar pelaku Selasa dini hari. Sementara mantan istri pelaku dirawat intensif di RSUD Cilengsi. Cici Yuningsih kritis karena terluka di bagian dada. Usai membunuh dan membakar rumah korban, pelaku pun gantung diri di kandang ternak yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban. Polisi pun masih mendalami motif sebenarnya. Di Tangerang, Banten, Mukhtar Effendi alias Pendi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan satu keluarga di perumahan Taman Kota 2 Permai. Tersangka adalah suami dan ayah tiri yang sudah membunuh istri dan kedua anaknya. Usai membunuh, ia bahkan mencoba membunuh dirinya sendiri. Ditemukan dalam kondisi kritis, Pendi langsung dirawat di Rumah Sakit Polri. Motif pelaku membunuh istri dan 2 anaknya lantaran masalah ekonomi terkait dengan pembelian mobil yang dibeli oleh korban tanpa sepengetahuan dirinya. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Keluarga Adelina Lisau, tenaga kerja wanita asal Indonesia yang tewas akibat disiksa majikannya di Malaysia, meminta jenazah anak mereka segera dipulangkan. Walau statusnya TKI ilegal, pemerintah berjanji melakukan pendampingan hukum agar pelaku dijerat hukuman yang berat. Inilah dokumentasi mendiang Adelina Lisau kala ditelantarkan oleh majikannya. Selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di Penang, Malaysia, Adelina kerap disiksa dan tidur di luar bersama anjing majikannya.
Kondisinya lemah dan tak bisa beraktivitas. Sempat diselamatkan oleh kepolisian setempat dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Adelina tidak terselamatkan. Keluarga Adelina Lisau yang berada di Desa Abi, Kecamatan Oinino, Kabupaten Timor Tengah Selatan menyesalkan kejadian ini. Selain menuntut hukum yang pantas bagi majikan, ibu korban meminta pemerintah segera memulangkan jenazah Adelina agar dimakamkan dengan layak. Nah, kapan yang Mama dong tahu bahwa Adelina ini di Malaysia? Kami tidak tahu sama sekali selama 3 tahun. Jalan 3 tahun, Pak. Baru tahu, artinya tahu itu kalau sudah meninggal, Mama? Iya, tadi malam ini jam 5 baru kami dapat informasi bilang anak Adelina Lisau ada meninggal di Malaysia. Mama tahu dah. Sementara itu, pemerintah lewat KJRI Penang terus mengawal kasus ini. Meski status Adelina adalah TK ilegal, bantuan hukum akan diberikan untuk memenuhi hak-hak Adelina. Jadi yang ingin saya pastikan adalah bahwa kita bergerak, kita ingin memastikan semua hak-hak hukumnya, termasuk masalah kompensasi dan sebagainya, dan kita akan kawal masalah ini secara optimal. Karena apa yang menimpa saudara kita itu betul-betul sesuatu yang tidak bisa diterima. Sudah. Sementara itu, 3 orang majikan yang diduga penyiksa Adelina kini sudah ditahan oleh kepolisian Penang. Ketiganya adalah orang tua dan kedua kakak beradik yang tinggal serumah. Untuk membuktikan keterlibatan mereka, olah TKP kejadian perkara sempat dilakukan. Kepolisian Penang Malaysia berjanji mengusut kasus penyiksaan ini. Jika terbukti, ancaman hukuman mati diberlakukan bagi para pelakunya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sempat viral di media sosial pengemudi yang menyeruduk polisi lalu lintas karena tak terima ditegur. Kemarin ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Nasib penanduk polisi ini dianggap melawan aparat hukum dan terancam 1 tahun 4 bulan penjara. Ini dia video pengemudi yang menanduk seorang polisi lalu lintas di Simpang Matraman, Jakarta Timur yang belakangan viral di media sosial. Aksi ini berawal dari si pengemudi berplat F1034PF tersebut tak terima ditegur Polantas Aibtu Maralum. Saat itu si pengemudi ngotot ingin melintas lurus ke arah Manggarai yang sebetulnya sedang ditutup karena pembangunan underpass Matraman. Akibat melawan petugas, Selasa kemarin si pengemudi ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diancam pasal 212 KUHP tentang tindak pidana melawan aparat hukum dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Kita tangkap yang bersangkutan di rumahnya di daerah Bogor. Selanjutnya apa yang akan dilakukan pada pihak pelaku? Mungkin kita nanti akan rekonstruksi, kemudian kita akan pemberkasan. Setelah ditangkap, si pengemudi pun mengaku menyesali perbuatannya. Karena saya sangat menyesal sekali atas perbuatan saya kemarin, sangat menyesal sekali. Jadi saya sangat minta maaf sedalam-dalamnya untuk keluarga besar dari Pak Aibtu Maralum dan seluruh kepolisian Republik Indonesia. Insiden pengemudi yang cekcok dan berujung menanduk polisi ini terjadi pada 6 Februari lalu. Atas insiden ini, polisi pun mengimbau para pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak melawan aparat jika ditilang. Novail Henry melaporkan untuk NET. Rabu pagi, petugas dari Lafor Cabang Denpasar melakukan olah TKP di lokasi kebakaran kantor gubernur. Liputannya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET.
Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, bisu. Menuju ke TKP, siap, 86. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak beginian. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. 5, 2, 3, 0. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Pasca kebakaran yang menghanguskan ruang Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Bali, petugas dari Lafor Cabang Denpasar melakukan olah TKP Rabu pagi. Sementara sejumlah pegawai berusaha mengevakuasi barang-barang yang tersisa. Hingga Rabu pagi, petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kota Denpasar masih melakukan pendinginan di sejumlah ruang. Pendinginan ini dilakukan untuk memadamkan sisa-sisa puing kebakaran yang masih tersisa. Kebakaran yang terjadi Selasa sore kemarin menyebabkan seluruh ruangan di lantai 3 yang merupakan kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Bali hangus terbakar. Sedangkan untuk lantai 2 hanya beberapa ruangan saja yang terbakar. Lantai 2 sendiri merupakan kantor Biro Hukum Pemprov Bali, sedangkan lantai 1 sendiri tidak terbakar. Sementara pasca kebakaran, sejumlah pegawai berupaya mengevakuasi barang-barang yang masih tersisa. Terkait arsip-arsip yang terbakar, Karo Humas Pemprov Bali, Dewa Mahendra mengatakan tidak menjadi masalah karena beberapa arsip sudah tersimpan dalam bentuk soft copy. Pelayanan publik tetap berjalan ya seperti semula, walaupun kadang-kala ya itu dilihat mungkin nggak cepat ya, tetapi tetap terlayani. Yang penting kan terlayani dan terladeni ya.
Sementara tim dari Lab Forensik Cabang Denpasar belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Namun dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti kabel dan abu. Nantinya barang bukti ini akan dicek di laboratorium untuk memastikan penyebab kebakaran terjadi. Dari gedung ini, dari tingkat kerusakan pertama kali ya, itu paling parah di lantai 2 yang di ujung pojok itu, di ruang apa itu ya, perundang-undangan itu aja, terus menjalar ke lantai 3. Sebelumnya pada Selasa sore terjadi kebakaran yang menyebabkan ruangan di lantai 2 dan lantai 3 gedung unit 5 kantor Gubernur Bali hangus dilalap api. Sebanyak 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 8 malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng kembali menangkap 3 orang pengedar narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Kota Singaraja. Ketiga tersangka ini merupakan kaki tangan dari para bandar sabu yang dikendalikan dari Lapas Kerobokan Denpasar. 3 orang pengedar narkotika jenis sabu-sabu kembali diamankan oleh jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng. Ketiga yang telah ditetapkan tersangka yakni Wayan Aziman, Ahmadi serta Komang Beni Aryawan. Warga Kota Singaraja ini ditangkap usai mengambil barang bukti sabu seberat hampir 2 gram di wilayah Perairan Tabanan, Bali. Ketiga pengedar sabu ini merupakan kaki tangan bandar sabu yang dikendalikan oleh oknum napi narkoba di Lapas Kerobokan Denpasar. Dari hasil penelusuran kami, barang ini semuanya berasal dari dikatakan dari LP, sehingga kami juga masih menelusuri masih jauh LP Kerobokan. Kami masih menelusuri lebih jauh, termasuk tentang adanya hubungan dengan BD-BD yang lain. Setiap paket yang dibeli tersangka ini pun kembali dipecah menjadi beberapa paket. Namun setiap paket tersangka menjual sebesar Rp300.000 ke pelanggannya. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tidak hanya sabu-sabu, jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng berhasil mengamankan sebanyak 275 liter miras jenis arak Bali. Ratusan liter arak Bali yang dikemas botol air mineral ini diamankan dari sebuah mobil yang hendak dibawa ke Kabupaten Jembrana, Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jajaran Satreskrim Polres Klungkung berhasil mengamankan seorang pelaku pencabulan anak di bawah umur. Selain disetubuhi, korban yang baru berusia 15 tahun tersebut sempat disekap di salah satu bekas gudang batako. Iwayan Reki, pria 51 tahun asal Dusun Celaga, Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Klungkung. Pria yang kesehariannya sebagai petani ini ditangkap lantaran telah melakukan aksi pencabulan dan penyekapan anak di bawah umur. Korban pencabulan berinisial NLS yang baru berusia 15 tahun merupakan tetangga pelaku. Aksi bejat Iwayan Reki terjadi pada tanggal 25 Januari lalu, bermula ketika ia sedang bekerja mencabut rumput di salah satu villa dekat rumahnya. Tiba-tiba nafsu bejatnya muncul saat ia melihat wisatawan asing berenang. Ia pun melampiaskannya kepada NLS yang saat itu tengah bermain di sekitaran villa. NLS pun diajak ke sebuah bekas gudang batako dan disetubuhi sebanyak 1 kali. Sebelum dibawa pulang, korban yang baru menginjak kelas 2 SMP itu sempat disekap semalaman di gudang bekas batako. Pihak keluarga pun curiga lantaran korban NLS mengeluh sakit di bagian alat vitalnya dan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah kejadian perkara, polisi berhasil menyita barang bukti berupa pakaian pelaku dan korban. Kebetulan mereka tetanggaan, kurang lebih jarak rumahnya ada 100 meteran lah. Ada hubungan keluarga ya? Tidak ada, hubungan keluarga tidak ada. Dari hasil pemeriksaan sudah berapa kali pelaku melakukan? Dari hasil pemeriksaan, korban disetubuhi ya, baru 1 kali. Ini kita masih dalam pendalaman karena masih menunggu hasil visumnya. Sebelum ditangkap, Iwayan Reki sempat membantah telah melakukan perbuatan bejatnya. Setelah dilakukan penyidikan lebih mendalam, polisi pun akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka. Tapi aktivitas bule itu sedang mandi. Terus setelah itu nonton itu. Nonton yang bule mandi itu. Terus langsung Pak terangsang langsung.
lali langsung laut. Jam 5 udah pulang. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca ditusuk di dada dan perut, korban Putu Agus Suara Saputra semakin membaik setelah menjalani operasi di RSUD Buleleng. Namun karena pelaku tewas bunuh diri, maka kasus ini pun langsung dihentikan oleh jajaran Polres Buleleng. Komang Mulaini yang merupakan istri korban penusukan yakni Putu Agus Suara Saputra nampak bingung lantaran sang suami masih kritis di ruang ICU RSUD Buleleng. Korban Putu Agus Suara Saputra kritis usai menjalani operasi akibat luka tusuk di tubuhnya. Kepala Bagian Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Ketut Budiarta menjelaskan, luka terparah yang dialami korban di bagian dada yang melukai organ hati. Namun beruntung korban pun bisa diselamatkan usai menjalani operasi bedah. Untuk lukanya kebetulan yang ada itu di dada bagian kiri, kemudian di perut. Di perut ada 2 tusukan. Kemarin sekitar jam 4:30 sudah dilakukan operasi, sekitar 4 jam lebih dilakukan operasi, dan hasilnya memang yang di bagian perut itu tidak sampai mengenai usus, namun yang di dada itu mengenai organ hati. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 3 orang termasuk istri pelaku, ibu pelaku serta seorang warga dapat diambil kesimpulan bahwa kejadian ini terjadi lantaran cemburu dan hutang piutang. Lantaran pelaku meninggal dunia, polisi pun menghentikan kasus penusukan ini dengan menerbitkan surat SP3. Sementara karena tersangka meninggal dunia, ya sepertinya kita akan melakukan SP3 mengenai kasus ini. Sementara jenazah pelaku telah diambil pihak keluarga usai menjalani visum lantaran pelaku Alamsyah mengalami luka bakar mencapai 92%. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, sejak Gunung Agung turun status ke level siaga, sebagian pengungsi ternyata tetap memilih untuk bertahan di pengungsian. Kondisi ini disebabkan lantaran akses jalan ke desa mereka rusak parah. Pasca Gunung Agung kembali diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga, warga pengungsi mulai meninggalkan posko pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, di posko pengungsian UPTD Pertanian Desa Rendang Karangasem, tampak sejumlah pengungsi enggan kembali ke rumah lantaran akses jalan di desa mereka rusak parah. Terlebih, jalan yang rusak tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan desa dengan sekitar. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir akan terisolir jika kembali terjadi erupsi. Sebagian besar warga yang tinggal di posko pengungsian ini berasal dari desa Kesimpar, desa dengan radius 5 km dari puncak kawah. Meski enggan kembali ke rumah, namun pihak petugas posko tetap menampung pengungsi sembari menunggu kejelasan dari pemerintah daerah. Untuk yang kembali sejak radius yang diturunkan menjadi 6 km itu memang ada yang pulang, tapi mereka itu adalah mandiri. Ya, karena mereka juga mungkin merasa kasihan dengan di rumahnya karena ada ladang untuk lahan pekerjaan, begitulah. Maka mereka pulang dia, tapi tetap disarankan untuk waspada terhadap Gunung Agung. Pengungsi pun berharap pemerintah terkait segera memperbaiki akses jalan di desa mereka agar nantinya ada jalur evakuasi. Itu diselesaikan, paling itu pekerjaannya untuk pengaspalannya paling 2 minggu lah. Artinya 2 minggu gitu, kita bertahan dulu di sini. Selesai itu 2 minggu kan akses jalan udah bagus. Artinya kita bila terjadi suatu hal yang buruk dengan cuaca yang seperti ini, sesaat kita kan bisa untuk artinya antisipasi untuk mengungsi. Sejak Gunung Agung kembali dinyatakan berstatus siaga 10 Februari lalu, kawasan zona bahaya dipersempit menjadi 4 km dari puncak kawah. Terdapat 10 desa atau sekitar 19.000 yang mengungsi dapat diperbolehkan pulang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seperti apa kata kaum milenial menghadapi pilkada nanti? Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, udah paling manis. Sarah Sehan, hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Soju, alkohol. Keberadaan Beacukai di Bandar Aceh itu adalah terpadan. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Ya, momen pre-calon untuk bersaing di Pilkada 2018 sudah akan dimulai. Tapi siapa bilang cuma para calon doang yang harus bersiap menghadapi Pilkada nanti. Kita sebagai warga milenial juga harus bersiap karena peran kita juga tidak kalah pentingnya. Nah, udah lihat kan tema pembahasan kita kali ini soal Pilkada Serentak 2018 yang persaingan tiap calonnya nanti akan dimulai di awal Februari. Kita sekarang juga mau tanya ke kaum generasi milenial soal sebenarnya mereka tahu nggak sih apa Pilkada 2018 dan peran mereka dan seberapa penting mereka di dalamnya. Kita cari yang lagi ngumpul, kita tanyain satu-satu. Sekarang kita udah di salah satu kampus di wilayah Jakarta Selatan untuk tanya ke generasi milenial apa sih yang mereka tahu soal Pilkada 2018. Oh iya, thank you. Nah, di belakang kita udah ada generasi milenial nih. Sekalian aja kita tanya, yuk.
Permisi, Mas, Mbak. Geser dong. Sini, kumpul. Nah, saya mau tanya nih ke kalian sebagai generasi milenial. Kan bentar lagi pilkada 2018. Saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak kapan pilkadanya akan diselenggarakan? Nggak tahu. Mbaknya? 27 Juni bukan? Berapa? 27 Juni. Nah, ada yang tahu ternyata. Ternyata nggak semuanya nggak tahu ya. Nah, masuk pertanyaan kedua. Nah, kalau udah tahu nih sekarang tanggalnya tanggal berapa, kira-kira menurut kalian sendiri apa sih yang terpikir kalau dengar pilkada 2018? Biasanya sih ada video-video parodi gitu. Pencitraan kali? Oke. Penuh dengan janji-janji manis. Menurut Mas? Hanya fiktif belaka. Nah, udah denger kan pendapat generasi milenial soal pilkada 2018. Rata-rata cuma jawab janji-janji doang, pencitraan, gak percaya, sampai gak penting. Bahkan ada yang jawab video parodi. Padahal banyak banget nih informasi yang bisa didapat soal pilkada serentak 2018. Seperti persaingannya sendiri yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari. Dan memasuki tanggal 24 Juni, itu atribut-atribut yang lainnya sudah harus dicabut. Dan memasuki 27 Juni, perhitungan suara dilakukan. Dan penyelenggaraan ini sendiri dilakukan di 107 daerah di seluruh Indonesia, meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Hah, orang pintar apa coba saya? Tapi ada yang lebih pintar, karena kita mau nanya ke pengamat politik soal peran dan pentingnya para generasi milenial pada pilkada dan peningkatan para pemilih pemula sendiri di tiap tahunnya, terutama tahun ini nih. Nah, sekarang kita udah di tempatnya Mas Zainal sebagai pakar politik untuk nanya lebih jauh soal pilkada 2018 dan kaitannya dengan para generasi milenial. Selamat sore Mas Zainal. Maaf nih Mas, kita mau nanya sedikit soal pilkada serentak 2018 yang nanti sebentar lagi akan dilaksanakan nih Mas. Dan kaitannya dengan milenial sendiri pasti ada kaitannya juga dengan pemilih pemula. Nah, untuk tiap penyelenggaraan pilkadanya sendiri, peningkatan persentase mereka sendiri sebenarnya udah sampai mana sih Mas? Kalau kita lihat data di Pileg 2004 itu jumlah pemilih pemula itu sekitar 20-an%. Kemudian pemilu 2009 itu meningkat menjadi 21 dan kemarin di 2014 itu turun sekitar 11%. Nah, bisa disebutin nggak peran-peran mereka sendiri sebenarnya dalam hal ini apa aja nih Mas? Minimal mungkin dia memilih, tapi pada maksimal mungkin dia bisa berpartisipasi di menjadi pengawas pemilu, menjadi tim sosialisasi dan sebagainya. Tidak, yang penting jangan sampai kita itu underestimate terhadap politik gitu ya. Anda mau menjadi relawan, sukarelawan dari KPU, sukarelawan dari Bawaslu, atau dari pemantau-pemantau yang independen, atau bahkan dari partai politik, it's okay. Tapi kenapa sampai sekarang tingkat partisipasi mereka sendiri masih tergolong rendah? Salah dari para elit politik juga gitu kan, karena kita akui pasca reformasi 98 itu terjadi euforia yang luar biasa, yang awalnya positif, di mana ruang-ruang partisipasi yang di masyarakat yang dulu itu tertutup sekarang menjadi terbuka. Nah, karena terbukanya itu tanpa kontrol, maka terbukanya itu seperti air bah yang membanjiri kita gitu kan. Makanya kalau dulu kita di era Orde Baru tidak ada namanya hoax, sekarang hoax di mana-mana gitu ya. Atau juga partisipasi yang berlebihan, misalnya demonstrasi yang merusak dan segala macam. Akhirnya semua rentetan footage seperti itu membuat memori publik itu menjadi negatif terhadap politik. Oke, terima kasih nih Mas Zainal. Sama-sama Mas. Semoga apa yang udah dikasih tahu bisa menginspirasi para milenial untuk bisa turut aktif dalam politik, terutama nanti di pilkada 2018. Iya, saya harapkan semuanya memilih, karena memilih itu adalah partisipasi yang paling rendah. Nah, setelah itu Anda bisa aktif. Kalau belum bisa aktif, minimal Anda memilih. Terima kasih. Jangan sampai nggak milih, tapi ikutan protes. Ya, itu paling salah ya. Jadi jangan sampai nih, hak serta kewajiban yang udah dikasih ke kita, terutama generasi milenial, untuk memilih dalam pilkada 2018 ini justru nggak digunain, dan memilih untuk golput. Jadi, ayo vote dan sukseskan pilkada 2018 yang akan datang. Yang sesbodoh, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET. Sesaat lagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berenang bersama hiu tutul di perairan Laut Utara Probolinggo, Jawa Timur. Tetap di Net Bali.
yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin Tom Sis, itu adalah sahabat saya, Pak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berenang bersama hiu paus di perairan Laut Utara Probolinggo, Jawa Timur. Menteri Susi yakin kawasan ini bisa jadi destinasi favorit. Berenang dan mengamati hiu paus langsung dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat tiba di kawasan utara Probolinggo, Jawa Timur ini. Menteri Susi pun berkeliling menggunakan papan dayung melihat potensi yang bisa digali dari kawasan perairan ini. Ia menilai kawasan ini bisa jadi destinasi favorit. Selain wisata, volume ikan hasil tangkapan nelayan yang mencapai 600 ton per hari juga jadi potensi luar biasa. Inilah yang mendorong Menteri Susi tertarik gelontorkan program infrastruktur pelabuhan agar perairan ini layak promosi jadi destinasi wisata nasional. Dan buktinya hari ini di Probolinggo ini kita lihat beberapa whale shark. Itu berarti biomas laut Indonesia memang sudah jauh membaik dan itu dirasakan oleh masyarakat di Probolinggo. Tapi semua mereka maunya tidak boleh ada nelayan asing lagi atau kapal asing lagi melaut di Laut Indonesia. Rencana Menteri Kelautan ini pun disambut baik pemerintah setempat. Hiu tutul yang hanya datang di musim-musim tertentu dan berada di kawasan perairan Probolinggo ini bagaimana tetap lestari lah. Wisata hiu paus ini bisa dinikmati setiap tahun. Hiu paus banyak bertebaran di Laut Utara Probolinggo setiap memasuki musim penghujan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Hari kasih sayang tak hanya kita ungkapkan pada orang terkasih, tapi juga bisa ke lingkungan ataupun hewan ya. Apalagi hewan yang dilindungi, seperti Putri Indonesia 2017 Bunga Jelita Ibrani yang mengungkapkan kecintaannya pada orang utan dengan mengadopsi hati orang utan berusia 2 tahun di hari Valentine. Beginilah keseruan Bunga Jelita Ibrani dengan orang utan angkatnya, Hati. Bayi orang utan berusia 2 tahun ini merupakan korban perdagangan gelap satwa dilindungi.
Nama Hati diberikan oleh Putri 2017 ini bukan tanpa alasan. Selain bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, nama Hati juga disematkan agar manusia bisa lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan maraknya kasus pembantaian orang utan yang terjadi belakangan ini. Pengennya sih untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, kita tahu orang utan itu sangat penting dan juga hutan di Indonesia, jadi kita harus lebih peduli terhadap hutan dan juga orang utan di Indonesia. Meski diadopsi, Hati tetap tinggal di Pusat Rehabilitasi dan Konservasi Orang Utan BOSF Nyaru Menteng, Palangkaraya. Memang kita harus akui bahwa awareness campaign yang kita lakukan masih belum berjalan seperti apa yang kita inginkan. Karena itulah kita mengajak semua orang, terutama teman-teman yang bergerak di pesohor, untuk sama-sama menyuarakan bahwa orang utan itu perlu dilindungi. Kampanye pelindungan terhadap satwa dilindungi seperti orang utan terus disuarakan. Konflik manusia dengan orang utan yang marak terjadi menjadi satu bukti masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Topan Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Nah, setelah ini kami akan putarkan video klip dari Eternity Band. Band ini bergenre pop rock dan akan hadir dengan single mereka yang berjudul Megedi. Bagi Anda yang mempunyai video klip ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami, yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur Suksma, Om Santi 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 Om.